Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, selamat datang di podcast Pergerakan bersama saya Alda Gavita. Ini kita akan membahas tentang dua fakultas yang terkenal ambisius dan hedon, guys. Apa aja coba, ya ampun. Ada fakultas MIPA dan juga fakultas FE. Beri apa semuanya? Ya. Nah, kali ini saya ada dua narasumber yang berasal dari Fakultas MIPA dan juga Fakultas Ekonomi. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dari... Saya sendiri, nama saya Alvan Hamid dari Pendidikan Fisika 2019. Ya, mungkin itu, asal dari Banjarnegara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Nur Rohma, bisa dipanggil Ira dari Fakultas Ekonomi. Baik, bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabat di sini? Dari sahabat Alvan, kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Sahabat Ira? Alhamdulillah sangat baik. Lagi sibuk apa ini kalian berdua ini? Kelihatannya kayak pusing gitu ya. Sibuk apa? Kami tidak sibuk, kuliah tuh tidak sibuk Nggak teman-teman. sibuk, wah. Ya, cuman paling kita dari ada panitia penerimaan mahasiswa baru juga sih. Jadi ya kita lumayan lah ngurus-ngurus kalian-kalian. Pusing nggak tuh ngurus mahasiswa-mahasiswa baru yang datang? Lumayan, jujur lumayan. Kadang ada yang mintanya aneh-aneh gitu sih. Jadi ya tetap sih kita sabar, kita lain demi kalian gitu loh, menyambut kalian mahasiswa baru. Wah, keren. Luar biasa ya. Terus hati ya. Ya. Terus karena sahabat Ira sama sahabat Alvan kan udah lama ya ada di UNES ya. Kira-kira kalau sahabat Ira udah tahun keberapa ini berarti? Tahun ke jalan ke empat ya, jalan keempat ya. Udah lama loh guys. Kalau sahabat Alvan Semester 5 berarti masuk ke 3. wah udah lama juga ya. Terus gimana nih rasanya kuliah di UNES? Kalau dari sahabat Ira dulu deh, sahabat Ira. Oke, kalau dari saya, dari Fakultas Ekonomi ya teman-teman, saya tuh sangat bahagia dan senang ketika kuliah sudah mencapai semester akhir ya. Saat ini sedang sibuk pengenalan lapangan persekolahan, PLP. Jadi rasanya enjoy aja ya. Jadi kalau kalian mau kuliah di UNES khususnya, nggak akan sesibuk yang kalian pikirkan. Jadi di UNES itu benar-benar memberikan kebebasan selain kita ngampus, organisasi tentunya untuk menambah skill gitu. Jadi nggak sibuk, kuliah tuh nggak sibuk teman-teman. Nggak sibuk teman-teman, nggak sibuk. Kalau untuk sahabat Alvan sendiri itu rasanya gimana sih kuliah di UNES? Greget gak sih? Apalagi di MIPA ya, yang terkenal itu fakultasnya anaknya ambis-ambis. Iya. Mungkin kayak ada benernya, ada juga enggak sih. Jadi kita juga enggak melulu tentang laporan juga, tapi kita juga ada organisasi sih. Jadi kita enggak cuma belajar melulu tentang apa sih teori-teori itu, tapi kita juga belajar bagaimana manajemen, entah itu manajemen waktu, manajemen kepemimpinan, dan yang lain-lain juga. Keren juga ya. Yang pastinya itu tentang manajemen waktu ya. Jadi semuanya akan terasa mudah gitu. Kalau untuk buat mengenal fakultas ya, kalau untuk fakultas MIPA sendiri itu di sana ada berapa prodi sih? Kalau dari jurusan itu ada 13 jurusan dan dilengkapi beberapa laboratorium. Jadi kita juga difasilitasi oleh kampus untuk melaksanakan penelitian seperti itu. Komplit ya kampusnya Komplit, di MIPA. Fasilitasnya apa? Mungkin jurusannya ada apa aja kalau di MIPA? Jurusannya sih kita unggulan ada biologi, ada juga kemarin farmasi itu baru. Kemudian ada dari saya sendiri pendidikan fisika, kemudian ada yang kelas internasional juga beberapa, ada pendidikan fisika, pendidikan matematika, ada kelas internasional juga. Ya, kalau untuk sahabat Ira yang dari FE itu ada berapa jurusan? Ada 4 jurusan ya kalau di Fakultas Ekonomi. Ada pendidikan ekonomi, ada ekonomi pembangunan, ada akuntansi, dan ada manajemen. Kemudian kalau di pendidikan ekonomi sendiri itu ada teman-teman pasti belum tahu ya. Tahunya pendidikan ekonomi koperasi, administrasi perkantoran, kemudian ada akuntansi. Sebenarnya teman-teman itu tuh konsentrasi, bukan prodi. Jadi kalau ditanya kalian mau ke UNES Fakultas Ekonomi, ambilnya ya pendidikan ekonomi, konsentrasinya ada 3 gitu. Kemudian
Kalau di Fakultas Ekonomi juga sangat lengkap, apalagi Fakultas Ekonomi itu fakultas baru, gedungnya semua ruangan itu ber-AC ya teman-teman. Luar biasa banget, itu gedung baru. Kemudian ada lagi nih unggulan dari semua fakultas lain. Fakultas Ekonomi itu memiliki lift. Jadi luar biasa kan? Jadi kalau kalian pengen tahu tentang Fakultas Ekonomi, bisa banget nih DM di YouTube di bawah ini gitu. Fakultas Ekonomi itu fakultas biru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Ada juga laboratorium. Tentu wow, luar biasa bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Fakultas Ekonomi. Ya ampun, sungguh aku dengar Fakultas Ekonomi tuh kayak bergetar hatinya pengen masuk ekonomi gitu, tapi apalah daya ternyata bukan mahasiswa ekonomi gitu ya. Iya, sungguh sangat wow gitu fasilitasnya, padahal negeri ya. Ya negeri, wow, lengkap banget ya. Di sana juga dilengkapi taman, wah luar biasa. Keren. Jadi sahabat-sahabat kalau yang kepo tentang Fakultas Ekonomi, pengen tahu DM YouTube ini di bawah ini ya. Ini ya. Oke. Mungkin dari MIPA juga ya, MIPA. Wah, MIPA juga keren. MIPA juga keren kok. Nah, ini Gak MIPA-nya kalah sudah mulai terdesak ya untuk ngomong gitu loh, guys. Jadi mungkin Harus dari dong. sahabat Alvan itu coba didefinisikan kelemahan dan keunggulan dari Fakultas MIPA di Universitas Negeri Semarang. Dari keunggulan, Yeah. keunggulannya. Bisa dibilang MIPA itu kampus konservasi. UNES itu kampus konservasi dan Fakultas MIPA itu fakultas biru muda. Nah, di sana kita belajar banyak hal, dan untuk prestasinya kita itu pas PPAK itu Mbak, yang angkatanku 2019, MIPA itu dapat juara 1 yang terkompak gitu. Kompak yang apa aja ya? Yang terkompak juga, terus ada lagi yang Papermob itu juga kita lumayan kompak juga. Ya intinya prestasinya banyak juga. Untuk kelemahan sih mungkin ya nggak terlalu sih. Udah ketutup sama kelemahan, udah ketutup sama kelebihannya. Kelebihan itu ya. Kalau untuk gedung sendiri itu gimana? Kalau MIPA mungkin kan identik dengan MIPA, kalau FE tadi kan identik dengan seperti hedonisasi atau tentang ekonomi lah gitu. Ya, Kalau MIPA mungkin sendiri mungkin identik dengan apa gitu? identik sama lebih ke labnya mungkin. Rata-rata mahasiswa kan juga banyak penelitian, jadi lebih banyak habisin waktu di labnya. Kadang ada yang sampai malam buat penelitian gitu ya. Wajar sih. Ya, saya mendengar dari Fakultas MIPA sendiri itu orang-orangnya itu emang sangat keren-keren semuanya. Jadi selain ambis juga di sana itu gimana ya, terkenal dengan banyak yang ikut organisasi ya kan. Ya mungkin kalau dari sahabat-sahabat sendiri ini di UNES pasti kan pada sibuk-sibuk ya, anak kos gitu, ngekos kan semuanya. Iya, anak kos guys, pasti nggak mau gabut aja di kos ya, pasti ikut organisasi. Tentu dan pasti harus. Kalau sahabat Ira sendiri ikut organisasi apa di UNES? Saya tentu ikut organisasi yang sangat luar biasa, ikut organisasi yang semua universitas itu punya. Mau tahu nggak? Apa? Wow. Apa aku mau tahu banget? Oke, mau tahu banget ya. Jadi aku dari waktu aku masuk kuliah sampai dengan saat ini ya, itu ikut organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI). Jadi seluruh Indonesia tuh punya organisasi. Ada. Berarti udah nggak asing lagi ya, itu bukan kayak organisasi kecil gitu ya? Bukan, nggak asing lagi karena PMI itu tingkatnya univ. Keren pokoknya. Kalau sahabat Alvan juga? Sama, aku juga PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Berarti ini kalian punya koneksi dong? Punya dong, kita punya. Wah keren banget tuh. Punya banget. Keren itu. Mungkin dari sahabat-sahabat sendiri bisa mengenalkan apa sih itu PMI? Iya. Backgroundnya berubah ya, guys. Udah mulai mencerminkan warna-warna pencahayaan karena berasal dari mereka berdua gitu ya. Omong-omong, by the way, alal fikrah really. Jadi kalau dari sahabat Ira dan juga sahabat Alvan ini pasti kan orang-orang yang sibuk ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya itu super sibuk.
Jadi pasti kan nggak mungkin enggak gitu loh kalau nggak ikut organisasi, iya kan? Iya. Ya kalau dari sahabat Ira dan sahabat Alvan itu ikut organisasi apa sih kalau di UNES? Kalau di UNES, saya itu ikut organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) gitu. Wah, PMII. Baru denger tuh. Oh, baru Mas dengar? Alvan juga. Ikut juga kami. Apa sih PMII itu? PMII itu organisasi yang mana itu wadah NU, tempat kita belajar tentang Islam. Bukan hanya Islam, di sini tuh intelektualnya itu diasah teman-teman. Jadi kalau kalian di kampus di perkuliahan nggak ikut PMI rugi, yakin aku jamin rugi. Makanya buat yang maba-maba yang baru masuk UNES khususnya nih, kalau saya itu dari Fakultas Ekonomi, kalian tentu harus banget ikut PMII. Anak-anak Fakultas Ekonomi dengan apa ya, kuliah yang sangat, mata kuliah yang bisa dibilang nggak terlalu banyak tugas, jadi harus banget ikut organisasi supaya menambah skill kalian gitu. Kalau mbaknya ikut PMII? Kalau saya tapi dari sahabat Ira sendiri yang katakan tuh saya agak tergetak gitu loh, kayak wah PMI kayak menarik perhatian saya gitu loh. Kalau dari misal kalau masuk PMI itu nggak terbilang harus semester atau maba, itu nggak harus ya? Nggak harus. Jadi buat maba, terus buat kalian yang baru dengar podcast ini, langsung aja nanti ada link ya, link yang akan menghubungkan kalian untuk ikut PMII gitu. Ya, untuk mengenal lebih jauh tentang PMI itu sendiri ya, PMI itu sendiri tuh ada tingkatan-tingkatannya nggak sih Kak? Ada. Ada. Apa? Kak Alvan? Kalau dari tingkat universitas sendiri kita ada komisariat, ada tataran komisariat, kemudian di bawahnya itu di tingkat fakultas itu kita ada rayon seperti kami dari rayon Nusantara. Oh, dari rayon Nusantara. Nah, mungkin dari sahabat Ira dan juga sahabat Alvan bisa menceritakan rayon Nusantara itu rayon yang bagaimana, terus mungkin keunggulan-keunggulan yang bisa disampaikan, kegiatan mungkin apa yang dilakukan di rayon Nusantara itu apa aja sih? Ini mau dari, kalau kayak Nusantara kan fakultas ekonomi Dua. sama IPA ya Mas? Digabung gitu ya? Iya. Oh, banyak ya berarti pesertanya tuh. Jadi nggak Banyak. simulasi ya? Banyak sekali. Keren. Coba Ini mau dijelasin terkait ekonomi dulu atau IPA dulu nih? IPA. dari ekonomi dulu ya. Oke, ekonomi. Baik, kalau ekonomi rayon Nusantara kan tadi itu tatarannya, kalau di komisariat PMII Komisariat Al-Ghazali Semarang, di bawahnya ada rayon Nusantara, itu ada Fakultas Ekonomi sama MIPA ya. Kalau ekonomi itu kegiatannya harus kalian ketahui banget. Kegiatannya itu ada namanya diskusi, yang mana diskusi itu gak akan kalian dapetin di perkuliahan. Nah, ketika kita belajar udah fokus tuh sama mata pelajaran gini-gini gitu kan. Nah, kalau di PMII kamu bisa banget untuk mengulik sejarah dari ketika kita belajar, kita harus banget tuh tahu tokoh-tokohnya. Maka di PMII itu kalian bisa mengulik itu dan belajar bareng sahabat-sahabati lainnya. Kemudian ada lagi nih Mbak. Apa coba apa penasaran, aku tuh penasaran banget. Penasaran kan? Kalian juga Kalian penasaran. Gitu. Jadi kalau PMII di Fakultas Ekonomi, selain kita diskusi terkait masalah, Salah. misalnya nih kalau sekarang yang sudah dijalankan ya, itu ada diskusi tentang ekonomi, toko-toko ekonomi. Kan keren ya, nggak mungkin kalian dapetin di apa ya, di pelajaran mata kuliah Apalagi tuh nggak. sepertinya di organisasi lain tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kita bisa belajar di situ. Selain itu, tahu nggak sih? Apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu, Makanya. makanya. Jadi Jelasin coba, biar kalau aku tahu. fakultas ekonomi terbilang dengan fakultas ekonomi yang anak-anaknya itu apa ya, belajar tentang ekonomi, tentang kewirausahaan. Makanya di sini kami itu belajar untuk bagaimana di PMII khususnya di ekonomi bisa mengedepankan nilai-nilai apa yang telah diajarkan di ekonomi. Kalau ekonomi itu punya
namanya sifat jujur, ya nggak sih? Kalian yang baru masuk harus tahu, ketika kalian masuk di Fakultas Ekonomi itu harus jujur. Jujur Oke, guys. jujur ya, jujur. Nah, ketika masuk di Raya Nusantara nih khususnya di Fakultas Ekonomi, penanaman sifat itu bisa kalian tanemin dan bisa kalian amalin sehari-hari. Nah, melalui kegiatan apa? Kegiatannya itu ada apa? Nah, nggak tahu? Nggak tahu. Aduh. Kasih tahu kakak, kasih tahu. Kasih tahu, oke, kasih tahu. Kegiatannya itu yang pertama bisa melalui administrasi. Administrasi di sini itu di Raya Nusantara itu ada namanya administrasi kebendaharaan kesekretariatan. Kalian yang belajar ekonomi tentang pembukuan, tentang lain-lain itu bisa langsung diterapin di Raya Nusantara gitu. Kan keren ya, anak-anak belajar ekonomi langsung diterapin. Gak habis thinking aku sekeren itu loh. Mungkin ada lagi. Ada lagi, kalau ada lagi pengen tahu ikut di PMI gitu. Kalau dari MIPA gimana Iya, nih? iya. Mungkin nggak beda jauh ya, mungkin nggak beda jauh. Tapi juga di MIPA kita kan kalau di kampus, di depan kampus kita akan lebih banyak mempelajari kayak teori-teori hukum apa gitu kan. Kemudian kayak pembuktian rumus. Nah di PMI kita juga belajar terkait mungkin tokoh sejarah gitu. Sejarah mungkin kayak tokoh pencipta aljabar atau kayak bapak optika Islam gitu. Kita juga belajar mengenai sejarahnya gitu. Itu yang dari Fakultas MIPA. Kalau yang bareng-bareng Ada kita lagi. ada lagi Keagamaan. keagamaan kita. Oh, berarti PMI itu modern sekali ya? Ya, Ya, modern, ya. Nggak melulu tentang itu keagamaan. bukan hanya tentang intelektual tapi tentang keagamaan. Kalian kalau belajar di kampus nggak akan namanya dapetin tentang ilmu agama. Maksudnya gini loh, dulu kita memang belajar ya tentang agama, tapi ketika kuliah itu ya udah kita belajar sesuai jurusan ya Kak Alvan. Jadi kalau di sini kita bisa belajar tentang agama. Kalau di Raya Nusantara ada apa yang setiap Sabtu Minggu ada apa Kak? Dan namanya ngaji Nusantara. Oke. Ngaji Nusantara, keren tuh Ngaji Nusantara itu tentang apa sih kak? Kalau kemarin kita ngatamin kitab Taklim Ta'alim ya, itu lebih ke gimana sih adab kita dan juga tata krama kita untuk menuntut ilmu. Bagus itu. Belajar di kampus kalau nggak tahu tata caranya kita nggak akan dapat ilmu gitu. Makanya di sini kami menyediakan belajar tentang keagamaan gitu. Ada lagi yang seru nih. Ada lagi. Iya. Wow. Kalian harus tahu ada lagi kegiatan dong. sosial keagamaan yaitu apa? Apa? Apa Kak Alvan? Nusantara mengajar. Nusantara mengajar, gak habis Gitu. thinking aku keren-keren loh. Nusantara mengajar itu tentang apa kak? Jadi kita tuh kayak kita juga Nusantara mengajar, kita mengayomi, bukan mengayomi sih, tapi kita memberikan tenaga untuk mengajar di TPQ. TPQ mana? TPQ yang ada di Gimana? aduh lupa nih. TPQ-nya itu yang ada di Mangosari. Jadi kalau kalian itu ikut di PMI itu bisa ngajar, kita langsung bersosialisasi di TPQ masyarakat langsung, yaitu di Mangosari. Kita bisa mengedukasi anak-anak kecil, memberikan apa ya, ilmu kita, mengamalkan sedikit lah untuk mereka gitu. Jadi pokoknya PMI itu lengkap. Banyak. Terus ada lagi kegiatan? Ada lagi dong, masih banyak banget kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA. Kita itu meskipun basisnya eksakta ya, kalau kalian lihat dengan coraknya yang apa ya, ekonomi, MIPA, tapi kita itu aslinya belajar tentang agama. Belajarnya di mana? Di PMI. PMI. Keren sekali ya ampun, aku tuh gak habis thinking gitu loh, PMI itu bisa sekeren itu ya, apalagi di Raya Nusantara ya. Wah, dari Fakultas Ekonomi dan juga MIPA itu pasti masanya itu banyak banget gitu loh, saking kerennya kegiatan-kegiatan yang ada di PMI. Kalau untuk keunikan sendiri, Raya Nusantara itu punya keunikan apa sih yang paling unik, yang paling unik gitu di Raya Nusantara? Coba. Oke. Keunikannya apa? Kak Alvan? Kalau kalian pengen tahu ya, Raya Nusantara itu dengan
Fakultas Ekonomi yang mana cewek-ceweknya tuh unik banget, ya gak sih? Iya. Ekonomi itu dikenal dengan cewek-ceweknya yang banyak banget dan tentunya cantik-cantik gitu, Mbak. Kalau di FMIPA? Kalau MIPA sendiri kita juga macam-macam sih. Kadang juga ada yang serius ya serius banget, humoris. Ya ada yang humoris banget. Jadi karakter dari kita, pesertanya, anggotanya, kadernya, kita juga banyak dari banyak kalangan. Ya unik lah ininya. Jadi begitu sahabat. Jadi tentang stigma masyarakat, stigma orang-orang yang mengenai Fakultas Ekonomi yang terkenal fakultas dengan mahasiswa-mahasiswa yang hedon itu terkalahkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ternyata aktif dalam apa? Aktif dalam organisasi, aktif dalam perkuliahan, dan aktif dalam sosialisasi bermasyarakat. Begitu pula dengan Fakultas MIPA yang dimana mahasiswanya itu terkenal ambis, mungkin hanya fokus dengan akademik saja. Ternyata tidak ya. Tidak. Jadi mungkin sahabat-sahabat di sini bisa memberikan pesan dan ajakan mungkin untuk maba-maba atau sahabat-sahabat di Universitas Negeri Semarang untuk ikut gabung ke PMII. Mungkin. Ya, Alvan dulu deh. Ya. Oke, sebelumnya mengucapkan selamat datang di kampus konservasi, kampus Universitas Negeri Semarang. Jadi kita tunggu kalian di kegiatan PMII besok-besok. Silahkan hubungi link di bawah ini. Kemudian tambahannya, kalian para maba Universitas Negeri Semarang, khususnya yang Fakultas Ekonomi, hubungi link di bawah ini. Kita belajar bareng di PMII. Nggak keren nggak ikut PMII, makanya ikut PMII. Wah, jelas itu. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat di sini. Jadi usai sudah podcast kita pada hari ini. Jadi sampai jumpa sahabat-sahabati semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.